Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Khofifatul Alfa dari Prodi Pendidikan Fisika Rombel B dengan NIM 42014210048. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan mengenai sumber ajaran agama Islam. Sumber ajaran agama Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar untuk menjalankan syariat Islam. Ada dua sumber utama ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Al-Quran merupakan sumber ajaran yang berisikan pedoman pokok dan global. Namun penjelasan di dalam Al-Quran banyak diterangkan dan dilengkapi di dalam Sunnah. Aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai huda atau petunjuk, bayinat atau penjelasan, dan furqan sebagai pembeda. Sebagai huda, artinya Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar, sebagaimana papan petunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengetahui arah jalan, tetapi sikapnya justru mengabaikan petunjuk yang ada pada papan itu, maka sudah pasti ia akan tersesat. Maka dari itu, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua adalah bayinat. Al-Quran sebagai bayinat berfungsi memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya sebagai bayinat, Al-Quran harus dijadikan rujukan semua peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia tidak boleh membuat aturan sendiri atau secara sembarangan. Yang ketiga adalah furqan atau pembeda, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang muslim dan non-muslim, antara nilai yang diyakini benar oleh mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang yang kufur. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah segala peninggalan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, keputusan, dan sifat. Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai role model atau uswah hasanah. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Segala penjelasan Rasulullah baik secara perbuatan atau fi'liyah, perkataan atau qauliyah, maupun sikap atau takriyah disebutlah sunnah Rasul. Dalam hal ini pada zamannya tidak semua sahabat melihat langsung sunnah Rasul, tetapi hanya mendengar beritanya, apalagi orang-orang setelah sahabat. Berita tentang sunnah Rasul disebut hadis. Jadi sunnah Rasul adalah faktanya, sedangkan hadis adalah beritanya. Sunnah Rasul sudah pasti benar, sedangkan hadis karena hanya berita belum tentu benar. Mungkin benar, mungkin juga salah. Fungsi sunnah Rasul atau hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai al-bayan atau penjelas. Sebagai penjelasan terhadap Al-Quran yang memiliki 3 macam seperti berikut ini. Yang pertama ada bayan tauhid, yang kedua ada bayan tafsil, yang ketiga ada bayan itsbat. Yang pertama adalah bayan tauhid. Tauhid artinya menguatkan pernyataan di dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan tafsil. Tafsil artinya merinci, yakni merinci apa yang masih global di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah bayan itsbat. Itsbat artinya pengecualian. Di sini saya ingin menambahkan mengenai sumber hukum Islam. Maksud dari sumber hukum Islam adalah asal atau pangkal pengambilan keputusan dalam menentukan hukum syariah, sehingga sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Sumber hukum dalam Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Yang kedua adalah hadis.
Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' merupakan keputusan bersama para ulama terkait suatu hukum yang belum ada hukumnya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah qiyas, yaitu sumber hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan hukum suatu perkara yang belum ada dalilnya dengan hukum yang sudah ada dalilnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.